Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan saya Agustono Asin di program Saya Mau Ikut Yesus. Kita masih akan membahas tema tentang rahasia hidup bahagia, dan kita telah memasuki seri yang ke-12. Dan tema yang ingin saya angkat di kesempatan ini adalah tentang hormatilah ayah dan ibumu. Jika kita ingin hidup bahagia, maka hal yang harus kita lakukan adalah menghormati ayah dan ibu kita. Mari kita membuka Keluaran pasal 20 ayat 12. Demikian bunyinya firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dilanjutkan dengan kitab Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jika kita ingin hidup bahagia dan panjang umur, maka kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam ayat ini dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Nah, jika kita menghormati ayah dan ibu kita, maka ada janji berkat di dalam ayat yang ketiga, dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jika kita menghormati ayah dan ibu kita, maka Tuhan berjanji akan memberikan kita kebahagiaan dan panjang umurmu di bumi. Saudara, ini adalah berkat yang sangat komplit. Sebab ada orang yang mungkin hidupnya selama di dunia ini dia bahagia, tapi umurnya tidak panjang. Ya, ada banyak contoh. Mereka bisa sukses, mereka bisa kaya raya, mereka bisa sangat terkenal, tapi sayang sekali mereka ingin hidup lebih lama, tapi umurnya tidak panjang, mungkin kecelakaan, terkena sakit penyakit dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang umurnya sangat panjang, mungkin hampir 80, 90, bahkan 100 tahun, tapi sepanjang umur kehidupannya begitu banyak penderitaan yang dia alami yang membuat dia tidak bahagia. Dia dikecewakan oleh pasangan hidupnya. Dia bergumul dalam masalah rumah tangga yang berkepanjangan, bergelut dengan masalah keuangan. Di akhir hidupnya sakit-sakitan, tapi tidak mati-mati, ya. Dan kehidupan seperti ini juga adalah kehidupan yang rumit, ya. Alangkah lebih indah dan baiknya jika setelah bahagia kita juga panjang umur. Jadi dua-duanya ini betul-betul berkat yang komplit. Nah, berkat yang komplit ini akan Tuhan berikan kepada saudara jika saudara mau menghormati ayah dan ibumu. Ini adalah perintah yang kelima dari 10 hukum Taurat. Perintah yang pertama sampai perintah yang keempat mengatur hubungan Tuhan dengan manusia. Perintah yang kelima sampai perintah yang ke-10 itu mengatur hubungan sesama manusia. Dan perintah 5 sampai 10 dimulai dari yang kelima adalah menghormati ayah dan ibumu. Jadi dimulai urutan pertamanya adalah menghormati ayah dan ibu sebelum perintah-perintah yang lain, seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini. Jadi nomor 1, ya, prioritas yang penting. Bukan berarti yang lain tidak penting, semuanya penting. Tapi urutan pertama yang mengatur hubungan dengan sesama adalah hormati ayah dan ibumu. Itu lebih duluan. Nah, dari urutan ini saja, saudara, saya percaya ini urutannya tidak sembarangan diletakkan, ya. Jadi ini adalah suatu perintah yang sangat penting dikatakan ayat tadi. Ini harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Nah, jadi untuk bisa hidup bahagia, seseorang harus menghormati ayah dan ibunya. Pribadi pertama yang harus dihormati di dalam dunia ini adalah Tuhan. Itu nomor 1. Tapi setelah Tuhan, pribadi kedua yang harus dihormati di dalam dunia ini adalah ayah dan ibu kita.
Dan kita harus menghormati ayah dan ibu kita melebihi kita menghormati seorang gubernur, seorang bupati, seorang pimpinan kita, bahkan seorang presiden pun. Ya, kita harus lebih menghormati ayah dan ibu kita, lebih dari siapapun. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Ya. Dan mengapa Tuhan langsung memberikan janji berkat kepada kita, yaitu kebahagiaan dan umur panjang? Nah, yang pertama alasannya adalah karena kita ada di dalam dunia ini karena orang tua kita. Memang Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan menitipkan kita kepada ayah dan ibu kita. Ya. Walaupun ada beberapa orang yang tidak dibesarkan oleh ayah dan ibunya, mungkin oleh pamannya, neneknya, atau di panti asuhan. Tapi yang jelas setiap orang yang ada di dalam dunia ini pasti punya ayah dan ibu. Walaupun mungkin tidak diakui, walaupun meninggal dunia, walaupun tidak sempat mengasuh dia, tapi pasti punya ayah dan ibu ya. Nah, ayah dan ibu kita adalah malaikat penolong kita, pelindung kita, pahlawan yang memperjuangkan hidup kita. Dari kita lahir sampai kita dewasa, kita sekolah, kita bekerja, kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang penting, kita menjadi orang yang terkenal, kita menjadi seorang yang berprestasi, itu semua karena orang tua kita. Apa yang dilakukan ayah kita misalnya contoh, dia berjuang mencari nafkah, dia pontang-panting, tidak kenal siang malam, dia kena hujan panas ya, untuk membesarkan kita, dia menyekolahkan kita, dia melindungi kita, dia menjaga kita. Jika ada orang yang mengganggu, dia maju duluan. Dia membuat kita merasa aman, dia memberikan kasih sayang, dia mencukupkan semua yang kita perlukan. Itulah ayah kita. Ayah kita adalah pahlawan kita. Saudara, suatu ketika saya dengan ayah saya pergi ke Salatiga, Jawa Tengah untuk menghadiri pernikahan kakak saya. Setelah selesai pernikahan, kami pergi jalan-jalan, saya dengan ayah saya. Dan ketika kami menaiki bis beberapa kali untuk pergi ke tempat wisata, saya duduk di samping ayah saya dan saya melihat dia tertidur. Dan saya terkejut. Selama ini saya kurang memperhatikan dan kurang menyadari bahwa saya melihat kulitnya dari tangannya itu ya, itu hangus terbakar oleh matahari. Cocok seperti lagu Ebit GAD. Ya. Engkau tampak tua dan lemah, ya. Keriput, ya. Dan kemudian bahu yang dulu kekar, sekarang legam terbakar oleh matahari. Ya. Kini kurus dan terbungkuk, seperti kira-kira seperti itu. Tapi belum bungkuk sih ya. Cuman kulitnya hangus terbakar oleh matahari dan saya meneteskan air mata. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan memberikan kepada saya seorang ayah yang luar biasa. Yang berjibaku hujan panas, banting tulang cari uang untuk membesarkan anak-anaknya. Dan jasanya, saudara, bagi kami itu tidak terhingga. Saudara, apa yang dilakukan oleh ibu kita? Ibu kita mengandung kita selama di dalam rahimnya 9 bulan. Dia bertarung dengan maut ketika melahirkan kita. Bahkan selama 24 jam, ia terus siaga ketika kita baru dilahirkan masih bayi. Selama 24 jam dia siaga siang malam menjaga kita. Sampai akhirnya kita tumbuh dewasa dan bisa mandiri. Ia menangis ketika kita sedih, ketika kita dikecewakan. Ia khawatir ketika kita dalam bahaya. Ia takut melepas kita ketika kita harus pergi jauh untuk bekerja dan merantau. Ia juga merasa sakit ketika kita mengalami kesakitan. Ia menahan lapar demi mencari nafkah. Ya. Ia menahan kantuk untuk menjaga kita. Nah, demi Anda, saudara yang kasih oleh Tuhan, orang tua kita, ayah dan ibu kita, telah melakukan pengorbanan yang terlalu besar dan tidak kita bisa membalas jasanya. Kedua orang tua kita adalah orang yang bertepuk tangan paling keras ketika kita
berprestasi. Ya, walaupun wajah kita, tampang kita paling jelek di antara semua teman-teman kita, tetapi menurut mereka kitalah yang paling tampan atau yang paling cantik sedunia. Itulah orang tua kita. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu kita, ya, di dalam hidup kita memang tidak dapat kita balas. Dan kita ada di dalam dunia ini karena mereka. Mengapa kita harus sedemikian menghormati ayah dan ibu kita? Karena kita ada di dunia ini oleh karena orang tua kita. Kita berhasil karena mereka. Kita menjadi orang itu karena mereka. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Yang kedua, kasih, pengorbanan, dan kebaikan ayah dan ibu kita tidak akan pernah terbalas oleh kita. Salah satu cara membalasnya adalah dengan menghormati dan mengasihi mereka. Kasih anak tidak akan pernah sebesar kasih orang tua. Sekali lagi saya ulangi. Kasih seorang anak tidak akan pernah sebesar kasih orang tua kepada si anak. Ya. Saudara-saudara, mungkin bisa diambil contoh sederhana seperti ini. Seandainya kalau saudara lahir di Singapura misalnya, ya, berapa biaya harus dikeluarkan oleh kita untuk menggaji orang tua kita jika dihitung dengan uang. Ketika dia mengasuh kita dari kita bayi, dihitunglah mungkin sampai umur 18 tahun. Ya. Jika kita lahir di Singapura, ya, dan kita harus membayar jasa orang tua kita yang mengasuh kita sampai kita usia 18 tahun, ya, dengan rincian 1 bulan itu di Singapura rata-rata ongkos babysitter itu gajinya 7-8 juta. Anggap aja 7 juta. Dari umur 0 sampai umur 18 tahun dengan gaji 7 juta, mereka mengasuh kita. Ya, saya telah rincikan dan hitung itu sekitar 1,5 miliar, saudara, yang harus kamu bayarkan kepada orang tuamu. Itu baru ongkos sebagai babysitter mengasuh. Nah, belum yang lain-lain ini. Belum misalnya makan, misalnya 3 kali sehari. Anggap aja di Indonesia lah makan 3 kali sehari. 1 kali makan 15.000, anggap begitu. Ya kan? Normalnya 15.000 dikalikan 3 kali makan sehari. Ya. Dikalikan sampai umur 25 tahun baru kita mandiri. Itu saya sudah hitung sekitar 405 juta. Itu ongkos makan 3 kali sehari. Ya, jadi baru biaya mengasuh dan biaya makan kita 3 kali sehari saja udah hampir 2 miliar, saudara. Nah, itu belum lagi jajannya, beli pakaiannya, belum lagi gaya-gayaan, beli handphone baru, belum lagi kuota, belum lagi ketika kita sakit masuk rumah sakit, asuransi kita juga mungkin sudah dipersiapkan, sudah dibayar sejak kita masih kecil. Ya, belum biaya sekolah, biaya kuliah, ya. Belum lagi misalnya dibelikan motor, kendaraan, mobil, kendaraan sepeda motor, minyaknya lagi, ya. Ongkos kendaraan itu rusak lagi. Waduh, saudara-saudara, bahkan sampai ada yang menikah juga dinikahkan dengan biaya orang tua. Ada juga yang dibikinkan rumah juga dari orang tua. Bayangkan, saudara. Nah, belum lagi yang tidak bisa dihitung dengan uang, misalnya seperti kesenangan yang diberikan oleh orang tua kita, rasa bahagia, keamanan, kenyamanan karena berada di rumah bersama dengan orang tua. Oh, itu tidak bisa dibayar dengan uang, saudara. Berapapun itu tidak bisa terbayar. Rasa bahagia, sukacita, damai, kenyamanan, ketenangan bila bersama dengan orang tua kita itu tidak bisa dibayar dengan uang. Nah, saudara, jadi mengapa kita harus sedemikian menghormati orang tua kita? Karena kita tidak akan pernah bisa membalas akan kasih mereka, pengorbanan mereka, kebaikan mereka. Tidak akan pernah terbalas, saudara. Bahkan meskipun setelah melahirkan kita misalnya, setelah kita dilahirkan, ayah dan ibu kita tidak menginginkan kita. Si ibu ini membuang kita ke dalam tong sampah. Lalu ditemui oleh orang, dan orang yang menemukan kita membesarkan kita.
Pantaskah kita mengutuk ibu kita yang melahirkan kita itu? Itu juga pun tidak pantas. Kita harus tetap menghormati ibu yang melahirkan kita. Setidaknya, mengapa saudara? Setidaknya 9 bulan itu dia menjaga kita dengan baik di dalam rahimnya. Dan dia bertarung dengan maut satu kali ketika dia melahirkan kita. Itu dia bertaruh nyawa untuk melahirkan kita. Dan dia juga pantas dihormati. Walaupun dia membuang engkau ke dalam tong sampah sekalipun, dia masih tetap layak untuk dihormati. Karena setidaknya dia telah menjaga engkau dengan baik 9 bulan di dalam rahimnya. Dan satu kali bertarung nyawa untuk melahirkan engkau. Saudara yang terkasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar berita dan kabar. Saya membaca surat kabar satu ketika. Ada satu berita yang sangat menarik hati saya. Ada seorang ayah di daerah Kalimantan Barat ini yang ingin menjual ginjalnya demi mengobati anaknya yang kena tumor di kepalanya. Bayangkan, untuk mengobati anaknya yang kena tumor di kepala itu, dia tidak tega lihat anaknya menderita. Dia sampai mau jual ginjalnya. Dengan dia menjual ginjal, dia itu punya resiko memperpendek umurnya, saudara. Itulah kasih sayang orang tua. Bahkan saya mendengar ada orang tua yang sering berkata begini. Ketika melihat anaknya yang masih bayi sakit. Aduh, coba sakitnya pindah ke saya aja ya. Aduh, nggak tega lihat anak saya sakit. Coba sakitnya pindah ke saya saja. Sampai sedemikian, saudara. Nah, kemarin saya video call dengan salah seorang teman saya yang pernah satu kamar dan pernah satu kerjaan dengan saya. Karena virus corona, dia cerita kepada saya begini. Waduh, saya pernah sampai 4 bulan gak ada kerjaan, katanya. Sampai-sampai saya berpikir mau jual ginjal nih. Demi supaya anak saya bisa makan dan istri saya ini bisa makan. Waduh, saudara. Inilah orang tua, saudara. Inilah orang tua kita, memang seperti itu. Mereka hanya bisa mengasihi dan terus mengasihi kita. Bahkan ketika kita merasa biasa-biasa saja, padahal pengorbanan mereka sungguh luar biasa. Suatu ketika ada sebuah pemakaman, dan ketika dimakamkan seorang ibu yang meninggal dunia, anak-anaknya berkumpul dan menceritakan, ya, ketika diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesan dan pesan tentang orang tua mereka yang sudah meninggal itu ibunya, mereka sering cerita begini, mereka sering mengingat kisah tentang ibunya yang sungguh sangat mengagumkan. Ya, ketika misalnya ibunya memasak ayam, ya. Jadi dia akan memotong ayam itu ke beberapa bagian, paha, dada, ya, ada leher, kepala, kaki, ceker, dan sebagainya. Nah, ibunya selalu hanya makan kepala, leher, dan ceker. Nah, mereka kira, anak-anaknya kira ibunya itu memang suka makan ceker atau suka makan leher dan kepala. Ternyata bukan sebenarnya. Dia menyisihkan dadanya untuk si ini, anak yang pertama, paha untuk anak si kedua, sayap, ya, dan sebagainya, itu sesuai dengan kesukaan anak-anaknya. Dan dia dapat yang paling tidak ada dagingnya dan mungkin yang paling tidak enak demi anak-anaknya. Nah, itu di acara pemakaman diceritakan oleh anaknya seperti itu. Sangat mengagumkan, saudara. Ada jutaan kisah yang sangat mengagumkan dari orang-orang tua yang sangat mengasihi anak-anaknya. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih, hormatilah ayah dan ibumu jika engkau ingin bahagia dan umur panjang di dalam dunia. Ya. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Ada berkat bagi orang yang menghormati ayah dan ibunya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3 tadi dikatakan, siapa yang menghormati ayah dan ibunya akan diberikan kebahagiaan dan umur panjang. Komplit berkatnya. Ya. Dan jika tidak menghormati orang tua, tinggal kita balik saja. Ya. Berarti kalau dia tidak menghormati orang tua, berarti dia tidak akan bahagia dan dia tidak akan panjang umur. Bentuk dari ketidakbahagiaan ini mungkin dia akan mengalami kegagalan di dalam usaha, kegagalan di dalam rumah tangga, ya, apa yang dikerjakannya gagal, ya, kemudian mengalami kesialan, tidak beruntung, kemudian umurnya pendek dan sebagainya. Ini kebalikannya, kalau tidak menghormati orang tua berarti kebalikannya, yaitu tidak bahagia dan umurnya tidak panjang. Ini
camkan baik-baik, ini adalah kenyataan saudara. Ini adalah janji Tuhan. Ya, ada kutuk dan ada berkat jika kita menaati firman ini. Nah, saudara, banyak orang yang hidupnya gagal, miskin, dan tidak bahagia hari ini, dan bahkan tidak umur panjang, karena tidak menghormati ayah dan ibunya. Bahkan termasuk ayah dan ibu mertua juga termasuk. Saya sendiri dengan mata kepala saya telah menyaksikan ada anak yang dari dia kecil suka melawan orang tua, sampai dia besar, sampai dia menikah, dia suka berdebat, suka bertengkar dengan ayah ibunya, sampai dia pukul mamanya, dia mau pukul bapaknya. Ketika dia menikah juga tanpa persetujuan orang tua, ya. Dan orang ini tidak pernah beruntung, bahkan terakhir dia mati bunuh diri. Ini saya sudah lihat sendiri. Ini nyata, saudara. Nah, juga ada sebuah cerita yang saya dengar dari gembala sidang saya yang dulu di Jakarta. Dia cerita bahwa salah satu tetangga dari ibu gembala dulu, ya, seorang anak muda pada waktu itu di salah satu tetangganya sering memukul mamanya. Karena apa? Karena kalau dia minta uang, mamanya tidak kasih. Ya, karena dia pakai duit itu untuk foya-foya. Dan mamanya sangat miskin. Nah, ketika mamanya tidak mau kasih uang kepada dia, dia pukul mamanya habis-habisan. Dia injak-injak itu mamanya. Dan apa yang terjadi? Suatu ketika dia paksa mamanya supaya kasih duit sama dia, mamanya tidak mau. Dia curi duit mamanya. Dia injak-injak mamanya. Dia pukul mamanya habis-habisan. Bonyok-bonyok mamanya. Dia pergi naik motor. Ngebut, saudara. Terus terjadi kecelakaan. Tangannya, saudara, ini aneh sekali. Tangannya itu patahnya seperti bagaimana saya menggambarkan ini, patah berkali-kali dan seperti dipotong-potong begitu patahnya. Tangan yang memukul mamanya itu seolah-olah seperti dipotong-potong gitu, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi mengerikan sekali. Nah, ini banyak sekali kisah nyata bagaimana orang yang tidak hormat sama orang tua itu, mereka tidak beruntung. Ada seorang bapak juga yang saya kenal, sekarang orang yang sudah meninggal. Saya dengar cerita dari ayah saya sendiri sebenarnya. Ketika bapak ini masih muda, dia pernah pukul bapaknya pakai balok sampai bapaknya pingsan, kepalanya berdarah. Saudara tahu bagaimana perjalanan hidup orang ini? Ya, ketika dia mulai naik daun, ketika bapaknya sudah meninggal, dia mulai naik daun. Kapalnya tenggelam. Ketika dia seusia ayahnya, ketika dia memukul ayahnya itu, dia seusia seperti itu. Ya, anaknya ada yang kena sakit kanker, menghabiskan banyak duitnya. Dan anak-anak yang lain suka hidup berfoya-foya, hanya bisa menghabiskan uang, tidak bisa cari duit. Dia jatuh miskin di akhir hidupnya dan mati dengan tidak bahagia. Ini saya lihat sendiri. Nah, saudara, ada sebuah survei yang sangat luar biasa, dan survei ini adalah survei yang dilakukan di Jepang kepada orang-orang yang sukses dan kaya raya di Jepang. Ya, apa rahasia keberhasilan mereka? Ketika diambil 700 contoh dari orang-orang yang berhasil. Nah, ditemukan bahwa orang-orang ini berhasil karena mereka sangat menghormati orang tua mereka dan mereka memperlakukan orang tua mereka seperti kaisar. Jadi, bahkan orang duniawi yang tidak kenal Tuhan pun, ini berkatnya juga Tuhan akan kasih kepada mereka. Ya, berkat daripada menghormati orang tua. Ya. Jadi Tuhan sangat menghargai pengorbanan orang tua di dalam membesarkan anak-anak mereka. Sehingga ia memberikan berkat dan penghargaan yang sangat mahal bagi orang yang mau menghormati orang tua mereka dan memperlakukan orang tua mereka dengan baik. Ya, jadi kenapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena ada berkat bagi orang yang menghormati ayah dan ibunya. Jadi mengapa kita harus menghormati orang tua kita? Karena kita ada di dunia, karena orang tua kita. Yang kedua, kasih dan pengorbanan orang tua kita tidak akan pernah terbalas. Yang ketiga, ada berkat bagi orang yang menghormati ayah dan ibunya. Dan saudara, bagaimana cara menghormati ayah dan ibu kita? Bagaimana cara menghormati ayah dan ibu kita? Nah, kalau misalnya ayah dan ibu kita itu tidak seiman dengan kita, dan apa yang disuruhnya kepada kita adalah sesuatu yang melanggar firman Allah. Nah, Alkitab tadi mengatakan, hormatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Sekiranya sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, ya,
kita bukan melawan orang tua, mungkin itu hal-hal yang mungkin pengecualian. Kita tidak perlu melakukan seperti yang dia suruh, tapi dengan catatan kita tetap menghormati dan tidak membenci dia. Walaupun kita tidak melaksanakan apa yang disuruh, misalnya dia menyuruh kita melakukan sesuatu yang berdosa, menyembah berhala, mengikuti keyakinan yang salah, yaitu kita tidak ikuti karena kita sudah menjadi milik Yesus, ya kan? Nah, saudara, mungkin satu hal yang bertentangan dengan firman Allah kita mungkin tidak perlu mengikuti, walaupun kita tetap menghormati dan menghargai mereka, ya. Nah, bagaimana cara menghormati orang tua kita, ayah dan ibu kita? Yang pertama adalah berikan perhatian dan kasih dan penghargaan pada mereka. Berikan perhatian, berikan kasih dan penghargaan pada mereka. Misalnya contoh, jika jarak Anda jauh dengan mereka, seringlah telepon, SMS, video call. Sekarang kan sudah canggih, bisa video call, ya, bisa melihat wajahnya, ya. Ini kita terbantu oleh teknologi yang canggih sekarang. Ya, sering-seringlah video call mereka supaya mereka tidak kesepian. Ya, seperti contohnya kalau kami dulu, mama saya waktu dia mulai kehilangan penglihatannya, di sebelah matanya sudah mulai buta dan tinggal sebelahnya pun hanya tinggal 50%. Dan akhirnya dia malas keluar kamar karena keterbatasan penglihatan, dan dia seharian di kamar nonton TV, baca Alkitab. Dan akhirnya kami kasihan karena di loteng itu panas, kami memasangkan AC kepada dia supaya dia bisa betah dan adem di dalam, ya. Jadi dia nyaman, bisa baca Alkitab, nonton TV, ya. Jadi dipasangkan AC dan listriknya, saudara-saudara, 100.000 3 hari, lumayan, demi menyenangkan hati ibu saya, ya. Nah, saudara, kalau dia ulang tahun, beri dia hadiah, ajak jalan-jalan, ya, buat makanan kesukaan dan sebagainya. Nah, sebenarnya saya punya impian kalau untuk orang tua saya supaya membahagiakan mereka. Saya sebenarnya ingin untuk membiayai mereka untuk pergi ke Israel, ya. Tapi ya sampai hari ini belum mampu. Tapi kalau mampu saya pengen sebenarnya. Nah, itu cita-cita saya. Saudara, orang tua itu terbunuh oleh rasa sepi. Ya, orang tua itu seringkali terbunuh oleh rasa sepi. Bukan mereka kurang makan, kurang minum biasanya, tapi mereka merasa kesepian, itu membuat mereka sedemikian kesepian dan depresi sehingga mereka merasa hidup tidak ada gunanya. Karena apa? Karena anak-anak sudah pergi jauh-jauh merantau, sudah bekerja, masing-masing sudah berkeluarga, dan mereka tinggal berdua di dalam rumah yang lama itu. Puji Tuhan kalau masih berdua. Kalau tinggal sendiri, kalau salah satunya sudah meninggal, waduh, itu kesepian luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita harus seringkali berkomunikasi dengan mereka. Saya ingat dulu ketika nenek saya masih hidup di usia 80-an. Wah, saudara, dia ini memang sukanya tinggal sendiri. Sebenarnya kami tidak setuju, tapi dia sukanya tinggal sendiri. Nah, saya biasanya mampir hanya untuk dengar cerita yang sama, sudah diulang berpuluh-puluh kali. Cerita di masa lalu. 1 jam itu cuma dengarkan cerita yang sama, yang sudah mungkin 100 kali diulang. Tapi dengarkan biar dia ketawa sendiri, ya kita dengar saja. Nah, itu untuk menghibur dia merasa tidak kesepian, saudara. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana cara menghormati orang tua? Yang pertama adalah berikan perhatian, kasih, penghargaan, ya, melalui telepon dan sebagainya, ya. Dan kemudian yang kedua, menafkahi orang tua yang sudah tidak mampu bekerja. Kalau orang tuamu sudah tidak mampu bekerja, sudah tidak produktif lagi, kamu harus menafkahi mereka. Jangan biarkan mereka bekerja memaksa diri lagi. Kalau mereka tidak mampu, engkau harus menafkahi mereka. Mampu atau tidak mampu. Itulah cara menghormati orang tua. Jangan menelantarkan mereka. Ada orang Kristen yang di gereja, wah, seperti malaikat. Mimpin pujian luar biasa, hebat, main musik, bisa khotbah juga, tapi orang tuanya ditelantarkan. Nah, ini salah besar. Kalau engkau mau diberkati, hormati ayah dan ibumu dan jangan telantarkan mereka. Dan semakin tua mereka, semakin berat hari-hari yang akan mereka jalani. Karena keterbatasan fisik, ya. Mata sudah rabun, telinga sudah kurang jelas mendengar, badan sudah bongkok, berjalan sudah pelan, ya. Mereka begitu banyak keterbatasan membuat mereka itu tidak bisa produktif dan tidak bisa bekerja lagi. Dan saudara, engkau harus tanggung jawab untuk membiayai dan menafkahi hidup mereka, ya. Dan yang ketiga, ya, merawatnya jika sakit. Itulah cara kita menghormati orang tua kita. Jika dia sakit, kita bawa ke rumah sakit dan kita rawat, ya kan. Dan kemudian
Yang keempat adalah cara menghormati orang tua adalah tidak melawan dan kurang ajar. Kalau misalnya pendapat dia tidak sama dengan pendapat kita, karena kita anak milenial, dia itu adalah zamannya udah zaman yang zaman dahulu, orde lama ya kan. Tetapi kita harus menghargai apa yang dia katakan. Kadang-kadang dia jauh lebih bijaksana daripada kita. Sudah jelas. Pengalamannya luar biasa. Kita harus dengarkan. Dan jangan melawan orang tua. Kecuali kalau misalnya sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah, kita tidak mesti melakukannya ya. Tidak mesti harus taat ya kan. Kalau itu adalah penyembahan berhala, keyakinan yang tidak sama dengan keyakinan kita, yaitu beda. Mungkin dalam hal itu pengecualian ya. Tapi dalam hal yang umum ya kita harus menghormati dan menghargai ya. Dan yang kelima, bagaimana cara kita menghormati orang tua kita? Caranya adalah bagaimana menghormati orang tua. Nah, ini berkaitan dengan yang sudah meninggal. Nah, sebab kebanyakan terutama orang Tionghoa dan orang Toraja atau beberapa orang ya dalam suku-suku tradisi-tradisi yang ada itu, kebanyakan orang yang sudah mati itu masih tetap dihormati, terutama orang tua. Nah, kita sebagai orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, boleh menghormati orang tua kita yang sudah mati. Itu pergi ke kuburan itu boleh, berziarah boleh, bersihkan kuburannya boleh ya. Berdoa di situ pun boleh, tapi dengan cara berdoanya orang Kristen. Bukan dengan cara menyembah rohnya yang sudah mati, menganggapnya seperti Tuhan, dikasih sesajian, makanan, dan sebagainya. Bukan begitu cara menghormati orang tua. Nah, terutama orang-orang Tionghoa. Nah, suku-suku lain juga ada banyak yang seperti itu ya. Saya lihat ini ada kekeliruan sedikit. Ya. Ketika dia masih hidup, ya, ditelantarkan. Sakit tidak diobati. Dibiarkan kesepian. Jarang dikunjungi. Jarang ditelepon. Bahkan diantar ke panti asuhan, panti jompo ya, ditelantarkan, dibiarkan kesepian. Tapi begitu mati, bikin kuburan besar-besar sampai 50 juta, sampai 100 juta, sampai bermiliar-miliar. Wah, waktu dia masih hidup, kadang-kadang dia mau makan, dia perlu ini itu aja, tidak diperhatikan. Nah, ini kesalahan kebanyakan orang-orang, terutama orang-orang Tionghoa. Saya lihat sering kali seperti itu. Saya minta maaf sekali lagi. Tapi kenyataannya seperti ini, salah cara menghormati orang tua seperti itu. Menghormati orang tua adalah ketika dia masih hidup. Dia sudah mati, tidak ada gunanya lagi dikasih makan. Tidak ada gunanya. Kamu kasih dia emas di dalam kuburannya, kamu bikinkan kuburan yang 1 miliar kah, 2 miliar kah, 100 miliar kah, itu sudah tidak ada gunanya. Maka hormati orang tua adalah ketika dia masih hidup. Beri perhatian, nafkahi, rawat dia, jangan biarkan dia kesepian, buat hatinya senang. Ya kan? Nah, saudara, itulah cara menghormati orang tua. Nah, kalau saudara dia sudah mati baru mau menghormati dia dengan cara nyembah-nyembah, itu salah total. Orang Kristen tidak diperkenankan untuk menyembah roh orang yang sudah mati. Kalau mau pergi ke kuburan silakan. Kalau mau berdoa dengan cara Kristen, bukan mendoakan rohnya supaya masuk surga, bukan. Tapi mengucap syukur karena Tuhan telah mengutus, mengirim dia untuk membesarkan kita, sehingga kita boleh mengenal Kristus. Itu. Nah, sesering mungkin berikan perhatian dan komunikasi kepada orang tua ketika dia masih hidup. Menghormati orang tua bukan setelah mati, ya, baru buatkan kuburan besar-besar dan menyembah-nyembah, itu bukan cara menghormati orang tua yang diajarkan dalam kekristenan. Menghormati orang tua adalah ketika hidup, kita memberi kasih perhatian dan merawat dia. Berikutnya, bagaimana caranya kita menghormati orang tua kita? Yaitu dengan memaafkan kesalahan mereka. Mungkin ada kesalahan yang mereka lakukan selama mereka membesarkan kita, yang melukai hati kita. Dan mungkin ada beberapa orang di antara kita memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua kita karena kesalahpahaman, karena luka batin yang ditimbulkan oleh perkataan dan tindakannya yang melukai hati kita. Belajarlah untuk memaafkan mereka. Bagaimanapun waktu ini terlalu singkat, saudara. Dan waktu ini tidak terlalu lama kita hidup bersama dengan mereka. Apapun yang menjadi kesalahan mereka, mari kita memaafkan mereka. Dan hubungan kita dengan orang tua kita yang mungkin sudah retak dan rusak selama beberapa tahun, yang membuat kita mungkin ada beberapa orang di antara kita yang tidak berbicara dengan orang tuanya, tidak komunikasi dengan orang tuanya, ya, menjaga jarak dengan orang tua. Saudara, jangan seperti itu, karena itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati orang tua kita. Bagaimanapun, dia adalah manusia biasa juga.
Kita harus belajar untuk memaafkan mereka. Itulah cara memaafkan dan cara menghormati orang tua kita. Nah, saudara, rahasia yang ke-12 dari rahasia hidup bahagia adalah hormatilah ayah dan ibumu. Lakukan ini, maka engkau akan bahagia dan engkau akan panjang umur. Amin.